Tahukah kamu, seorang khalifah pernah menangis melihat panci berisi batu? Pada suatu malam yang sunyi di Madinah, ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidur, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin, justru memilih berjalan sendirian. Bukan untuk meninjau istana, bukan untuk memastikan pasukan, tetapi untuk memastikan apakah masih ada rakyatnya yang lapar. Angin malam menusuk tulang, langit gelap tanpa bintang. Namun langkah Umar tetap tegap, meski di hatinya ada kegelisahan yang dalam. Bagaimana mungkin aku tidur nyenyak, sementara aku memimpin manusia, katanya dalam hati. Di sudut kota Madinah, Umar mendengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu bukan tangisan manja, melainkan tangisan lapar, tangisan yang memecah kesunyian malam. Umar mendekat. Ia melihat sebuah gubuk sederhana. Di depan gubuk itu, seorang ibu duduk di samping tungku api kecil. Di atasnya, sebuah panci mendidih. Anak-anaknya mengelilingi panci itu, dengan mata sayu dan tubuh lemah. Umar bertanya dengan lembut, "Wahai ibu, apa yang sedang kau masak di malam hari?" Wanita itu menjawab dengan suara bergetar, "Aku sedang memasak makanan untuk anak-anakku." Umar menunggu, namun aroma makanan tak tercium, yang ada hanyalah bau asap kayu. Umar bertanya lagi, "Lalu mengapa anak-anakmu menangis?" Wanita itu menunduk, air matanya jatuh. Dengan suara yang nyaris tak terdengar ia berkata, "Karena mereka lapar." Umar melihat ke dalam panci, hati Mia seperti disambar petir. Di dalam panci itu hanya ada batu. Wanita itu melanjutkan, "Aku hanya ingin mereka mengira makanan sedang dimasak, agar mereka lelah menunggu, dan akhirnya tertidur." Tangisan Umar hampir pecah, namun wanita itu belum tahu bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah khalifah kaum muslimin. Dengan kepedihan yang bercampur amarah, wanita itu berkata, "Allah akan menghisap Umar bin Khattab atas kelaparan kami." Umar tertunduk. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pedang. Ia tidak membela diri. Ia tidak berkata, "Aku Umar." Ia hanya berbisik dalam hati, "Celaka aku, wahai Umar. Bagaimana engkau akan menjawab ini di hadapan Allah?" Tanpa berkata panjang, Umar bergegas menuju Baitul Mal. Ia mengangkat sendiri karung gandum. Ia memanggulnya di punggungnya yang kokoh. Ia juga mengambil minyak dan bahan makanan lain. Salah seorang sahabat melihat dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikulnya." Namun Umar menjawab tegas, "Apakah engkau akan memikul dosaku pada hari kiamat nanti?" Namun Umar menjawab tegas, "Apakah engkau akan memikul dosaku pada hari kiamat nanti?" Tidak ada yang berani membantah. Khalifah itu berjalan kembali, menuju gubuk wanita miskin tersebut dengan punggung yang dipenuhi beban, namun hatinya jauh lebih berat. Sesampainya di sana, Umar menyerahkan gandum itu. Namun ia tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata kepada wanita itu, "Izinkan aku yang memasaknya." Umar berjongkok di depan tungku, tangannya yang biasa memegang urusan umat kini sibuk mengaduk makanan. Asap mengepul abu menempel di janggut Umar. Sahabat yang melihat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku saja." Umar menjawab, "Aku ingin melihat sendiri anak-anak ini tersenyum." Ia terus memasak hingga makanan matang. Ia menyuapi anak-anak itu satu persatu, hingga tangisan berubah menjadi tawa. Barulah Umar duduk agak jauh, memastikan mereka benar-benar kenyang. Setelah anak-anak itu tertidur, Umar menangis. Tangis yang bukan karena lelah, melainkan karena takut. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika satu keluarga saja kelaparan di Madinah, maka Umar belum layak disebut pemimpin." Wanita itu akhirnya mengetahui siapa pria yang menolongnya. Ia gemetar. Ia meminta maaf. Namun Umar berkata, "Jangan minta maaf kepadaku, mintalah ampun kepada Allah untuk Umar bin Khattab." Pesan besar dari kisah ini. Inilah Umar bin Khattab, pemimpin yang tidak bangga pada kekuasaan, namun takut pada pertanggungjawaban. Ia tidak hanya adil di mimbar,
tetapi juga hadir di lorong-lorong gelap. Ia tidak memerintah dari istana, tetapi memikul penderitaan rakyatnya. Dan dari kisah ini kita belajar, pemimpin sejati adalah pelayan umat. Kepedulian lebih mulia dari jabatan. Takut kepada Allah lebih tinggi dari rasa dihormati manusia. Jika Umar bin Khattab saja, seorang yang dijamin surga, masih menangis karena takut pada Allah, lalu bagaimana dengan kita? Semoga Allah menanamkan rasa tanggung jawab, empati, dan takut kepadanya di dalam hati kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.